Kita akan baca Kolose 3 dari ayat 1 sampai ayat 14. Ya. Kita akan baca secara bergantian. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 14. Ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, Rasul Paulus ini adalah contoh saksi Kristus. Ya. Manusia Allah yang bisa menceritakan tentang kebenaran, dan dia rindu setiap orang percaya mengalami kebenaran, kemenangan dalam kebenaran. Ya sudah dapat? Oh ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 14 ya. Kita akan baca secara bergantian. Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang murka. dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kapan? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran baliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Haleluya. Sudah sampai di sini saudara ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya. Rasul Paulus sangat menyayangi jemaat di Kolose. Ini adalah salah satu hal yang hikmat yang memperlengkapi tentang mengenal Tuhan bagi jemaat di Kolose. Ya. Jadi sebenarnya hampir-hampir sama ya. Surat kepada jemaat di Korintus, jemaat di Roma, jemaat di Kolose, ya, saudara. Ya, jemaat di Filipi hampir-hampir sama, tapi ada sesuatu yang luar biasa masing-masing jemaat, saudara ya. Kalau hari minggu lalu kita berbicara tentang jemaat di Roma, di mana jemaat di Roma ini pergumulannya tentang adanya orang-orang dengan berbagai latar belakang teologi, ya, tentang mengenal hukum, ya, hukum Taurat sama hukum kasih. Ya, nah saudara, hari ini Rasul Paulus itu menyurati jemaat di Kolose, ya, supaya jemaat di Kolose ini tidak gampang diombang-ambingkan dengan kehidupan baru, lahir baru, ya. Memang semuanya jemaat-jemaat Tuhan yang ada mengenal Tuhan, itu pengajaran Rasul Paulus adalah pengajaran lahir baru, hidup baru, ya. Karena penebusan Tuhan Yesus di kayu salib bagi setiap orang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka
tubuhnya, hidupnya sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin, saudara. Jadi kuasa dosa sudah diputuskan, ikatan dosa sudah diputuskan, sudah ditebus. Jadi Rasul Paulus ini mengajarkan supaya tindakan selanjutnya, supaya kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi, tidak balik, ya, karena sudah putus, ya, sudah resign dari dosa, sudah putus hubungan, ya. Tapi kalau sudah putus hubungan tidak hanya putus begitu saja, tapi Rasul Paulus merindukan jemaat-jemaat yang ada. Khusus hari ini kita belajar tentang jemaat di Kolose, supaya mereka menjadi lebih luar biasa lagi di dalam pengenalannya akan Tuhan Yesus. Ya, saudara, setiap kita mengenal Tuhan, ya, banyak sekali godaan, ya, untuk kita lebih maju bersama Tuhan, ya. Apalagi mau bertahan saja pun banyak tantangan, saudara. Ya, kita bersyukur di Indonesia ini tantangannya perkara-perkara masalah daging, keinginan hidup keangkuhan, saudara. Ya, kita tidak hidup seperti saudara kita di Korea Utara. Ya. Kalau di Korea Utara mau berdoa saja harus sembunyi, baca kitab harus sembunyi, saudara. Ya. Jangankan beribadah, ya, ketahuan baca kitab, ya, itu langsung datang polisi menangkap. Ya, luar biasa pergumulan mereka, saudara. Ya, kita masih bebas beribadah, ya, ya, kita masih aman, saudara, asal kita tidak aneh-aneh beribadahnya, saudara. Ya, tidak menjadi batu sandungan bagi orang di sekitarnya, saudara. Di sekitar kita masih bisa menikmati, saudara. Nah, tapi pergumulan kita di negeri tempat kita ini, saudara, beda lagi, saudara, ya. Saking bebasnya, semuanya bebas, saudara. Bebas, kehidupan yang bebas, saudara. Semuanya bisa kita lihat dengan bebas, saudara. Ada mobil orang baru lebih mahal, ya. Ada skincare orang lebih canggih. Ada HP orang lebih mahal, ya. Ada pendidikan yang lebih wow, ya. Ada filsafat hidup yang lebih menarik. Itu merupakan sebuah tantangan bagi hidup kita, saudara. Haleluya, ya. Kalau di Korea mungkin mereka tidak melihat tantangan hidup mewah, tidak ada baju-baju mewah, ya. Karena apa? Semuanya diatur pemerintah ketat, ya. Semuanya harus baik-baik, ya, semuanya harus tertib, ya, tunduk 100% kepada aturan main pemerintah. Pakai baju pun harus tertib, saudara, ya. Kalau di sini, saudara, ya, kalau begitu banyak tipe-tipe laptop canggih, mobil canggih, ya, rumah mewah, semakin mewah, ya. Apalagi, saudara, gelang emas, sampai orang pakai kalung itu sampai tunduk, saking beratnya emasnya, saudara. Ya, cuman pemerintah tidak melarang, ya, tapi penjahat akan melarang, melarang dengan perampokan, ya, dia diam-diam, tapi tiba-tiba bisa hilang dari leher kita, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, apalagi emasnya sampai ya, parkir mobil mahal-mahal, mobil kita mahal, pasti tidak bisa kita tidur, ya. Mobilku tadi sudah aman, sudah terkunci belum, ya. Sepeda motor, wah, ada sekarang sepeda motor sampai miliaran. Nah, banyak hal lagi, ya, tantangan dalam kehidupan, saudara. Itu adalah pikatan-pikatan atau jebakan-jebakan iblis di dalam kehidupan setiap orang percaya, ya. Jadi jangan nanti saudara katakan, Pak Pendeta melarang kita banyak uang, Pak Pendeta melarang kita beli mobil mewah, ya. Oh tidak, saudara, ya. Tetapi semuanya harus di bawah apa? Penguasaan diri kita. Amin. Ya.
jangan terlalu memaksakan diri. Ya. Haleluya. Nah, saudara, inilah yang terjadi di jemaat Kolose. Walaupun saat itu belum muncul handphone canggih, ya, mobil canggih belum muncul, ya, sepeda motor yang mahal, tetapi jemaat di Kolose itu, saudara, banyak hal yang supranatural yang bisa menggoda iman orang. Ya. Banyak hal yang gaib-gaib, ya, yang bisa membuat orang goyah, ya, kalau tidak mereka kuat bersama dengan Tuhan. Ya. Banyak ikatan yang bisa memikat sehingga mereka bisa menyimpang dari Tuhan. Ya. Membuat hidup jemaat di Kolose ini bisa terombang-ambing. Apalagi waktu itu mereka masih bayi yang baru lahir mengenal firman Tuhan. Ya, jadi bersyukur dipakai Tuhan. Ini Rasul Paulus itu sangat rajin, ya, sangat luar biasa dia mengajari, memberikan hikmat, kekuatan, saudara, ya. Jadi banyak sekali muncul di jemaat Kolose ini orang yang pintar, ya, baik pintar cara hikmat, pintar cara dunia gaib, ya, membuat jemaat di Kolose ini bisa terombang-ambing, ya. Hidup kalau saudara orang yang di luar Tuhan, ya, banyak tahu tentang dunia gaib yang bukan dari Tuhan, otomatis hidup mereka itu, ya, jauh dari Tuhan atau cenderung untuk melakukan dosa, ya. Karena mereka mengandalkan kekuatan gaib mereka, saudara. Ya. Nah, saudara, Rasul Paulus mengajarkan, membagi sebuah pengajaran dasar, ya, untuk mereka tidak dapat dengan mudah diombang-ambingkan dengan situasi, saudara, ya. Rasul Paulus mengajarkan, saudara, ya, ayat 1 tadi, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, ya, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, saudara, resep yang luar biasa diajukan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dalam menghadapi tantangan, ya, jebakan-jebakan iman, yaitu carilah perkara yang di atas, ya. Jangan kita cari yang ke atas, saudara, ya, yang lampu apa perkara di atas, ya. Oh, mungkin langit, mungkin pesawat terbang, bukan itu, ya, saudara. Perkara di atas adalah perkara yang rohani, ya. Perkara yang di atas adalah perkara pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Amin. Perkara pengenalan akan Tuhan Yesus adalah perkara pengenalan akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah kekuatan. Amin. Haleluya. Ya. Firman Tuhan itu menuntut kita bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus dosa kita, melepaskan kita dari ikatan dosa kita. Artinya adalah kita tidak sama lagi dengan dunia ini, saudara. Ya. Sekalipun kita tinggal di dunia ini, tapi dunia ini tidak bisa tinggal di dalam hidup. Amin. Ya. Sekalipun kita melihat banyak hal-hal yang menarik untuk diperlihatkan Tuhan dalam hidup kita, tetapi apa yang kita lihat, hal-hal yang menarik yang bukan dari Tuhan itu tidak bisa singgah di dalam pikiran kita. Amin, saudara. Kalau ada pikiran menarik orang saling berantem, kalau ada pikiran yang menarik orang saling berebut kekayaan, orang yang saling berkelahi, menarik, ya, menarik lihat orang berkelahi, ya, orang yang berantem, oh, asik lari dia, wow, nanti jadi bahan cerita. Si Abi tadi berantem dengan si Bici, atau semua menarik, tangannya kena ke sini, pipi, oh, kalah rupanya si Cip, karena si Abi begini-begini. Itu pasti menarik, saudara. Apalagi zaman sekarang ini, lomba apa, saudara? Memviralkan. Ya, menarik, saudara. Memang dunia ini sekarang banyak hal yang menarik.
menarik melihat apa yang dipakai si A, apa yang diperkatakan si C, apa yang dipunyai menarik, saudara. Ya, kita tidak bisa menghalau itu dari mata kita. Amin. Ya. Tetapi kalau itu singgah di pikiran kita, tidak lama lagi itu akan masuk ke dalam hati kita, saudara. Kalau sudah masuk dalam hati kita, maka roh dunia itu akan datang bersama kawan-kawannya, bersama perlengkapannya, menguasai hati kita. Ya, roh keangkuhan, ya, roh keserakahan, ketamakan, roh iri hati, ya, roh benci, wow, akan berbondong-bondong masuk ke dalam hati kita, saudara. Haleluya, ya, akan membawa tempat desak-desakan, akan mencari masih ada tanah kaplingan sini, masuk, ya, kawannya masih cari walaupun sudah penuh, ya, masuk, masih banyak tempat. Makanya sama seperti Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang gila itu, saudara, ya, saudara, sudah sampai banyak, ya, sampai dikatakan legion, banyak sekali roh-roh jahat dalam hidupnya, saudara. Ya, ini yang terjadi kalau kita melihat bagaimana menariknya dunia ini memukau hidup kita, saudara. Ya. Nah, saudara, kita sadar bahwasanya kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Ya. Sekalipun kita masih ada dunia ini, ya, sekalipun dunia ini menarik, tidak akan membuat hidup kita tertarik. Karena kita adalah ciptaan baru yang menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Sekalipun orang-orang yang meninggalkan aku, sekalipun orang-orang yang tidak peduli dengan aku, tetapi ada suatu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada suatu pribadi yang luar biasa yang selalu peduli dengan hidup kita. Amin, saudara. Amin. Karena kita segambar dengan Allah. Haleluya. Ya. Saudara, itu yang menjadi pandangan hidup kita. Ya, kita mencari perkara di atas, saudara. Ya. Kita terbang bersama dengan Kristus. Amin. Kita terbang bersama Kristus, bagaikan raja wali terbang tinggi. Ya. Supaya apa? Supaya dunia ini tidak menjadi hal yang mempengaruhi hidup kita, tidak tinggal bersama hidup kita. Ya. Kita adalah menjadi prototipe atau produk percontohan dari kerajaan surga. Amin, saudara. Mau saudara jadi prototipe atau produk kerajaan surga yang sedang dipasarkan di dunia ini, saudara? Ya? Atau masih mau menjadi prototipe duniawi? Di dalam dunia hanya ada dua pilihan. Mana kita pilih? Kita menjadi proyek percontohan kerajaan surga yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ya? Yang sudah dimenangkan oleh kematian Tuhan Yesus. Apakah kita masih menjadi percontohan dari dunia ini, saudara? Itu yang menjadi pilihan kita, saudara. Haleluya. Ya. Ini yang harus kita pikirkan, menjadi sebuah pengertian dalam hidup kita ketika kita berpikir, ketika kita bertindak, ya. Kita ini adalah prototipe kerajaan surga, produk kerajaan surga. Ya. Saudara, saya bangga dengan ikan yang ada di laut, saudara. Ya. Itu adalah hal yang luar biasa. Sekalipun ikan ada di laut, air laut rasanya apa, saudara? Asin. Ya. Tapi kalau kita tangkap ikan di laut, kita goreng, dia tidak akan asin kalau kita tidak campur dengan garam. Amin. Atau mungkin ada pernah di tempat ini kecuali ikan asin, ya.
Kalau ikan asin itu memang sudah Asin. asin digarami, ya. Belum pernah ya tangkap ikan apa gitu di laut atau di mana, ya kita goreng, ya. Lalu tanpa dibuat garam sudah asin dia, pasti tidak Ya, asin. ada, tidak pernah saya temukan, ya. Saya sudah hidup hampir 55 tahun, belum pernah lihat kabar ada ikan asin sendiri, belum ya. Nah saudara, hebat ya, ikan aja punya hidup di laut, sekalipun laut itu asin, dia tidak pernah asin. Amin saudara ya. Amin. Saudara, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Kita sudah ditebus dengan darah yang kudus, ya. Nah, kita jangan menjadi segambar dan serupa dengan dunia ini lagi, saudara. Amin. Sekalipun kita tinggal di dunia ini, ya, kita tidak akan menjadi sama lagi dengan dunia ini, saudara. Kita tidak pernah berpikir akan dunia ini lagi, sekalipun daging kita habis lenyap, ya. Tetapi kita tetap memandang hidup kita sebagai produk kerajaan surga. Ada tempat yang lebih indah daripada dunia ini, saudara. Ya. Makanya kita harus berpikir bahwa kita harus mengenal, ya, Tuhan sebagai tempat kita kembali, ya. Di dunia ini kita hanya sementara. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan hidup sampai 100 tahun. Puji Tuhan, saudara. Ya. Puji Tuhan hidup 100 tahun itu diberkati Tuhan, tidak ada sakit-sakit, saudara. Ya. Tapi sekalipun kita bisa hidup 100 tahun dengan sehat tanpa sakit-sakit, saya mau katakan itu hanya sementara. Ya. Jangan pernah berpikir selamanya di sini. Ya. Amin. Ya. Jadi kalau kita sementara, apakah kita mencari perkara-perkara yang sementara itu saja? Ya. Ya. Jangan cari perkara-perkara yang sementara, saudara. Bagaimana caranya? Ya, pikirkanlah perkara yang Di atas. di atas. Pikirkanlah perkara yang di surga. Amin. Amin. Pikirkanlah selalu tentang akhir dan tujuan hidup kita. Ya. Pikirkanlah siapa yang mengutus kita, siapa yang menciptakan kita. Sekalipun kita lahir dunia ini, tetapi kita bukan produk ciptaan dari dunia ini. Haleluya. Ya. Sekalipun nenek moyang kita dari dunia ini, saudara, tetapi kita tidak diciptakan oleh dunia ini. Ya. Karena firman Tuhan berkata, sebelum kita ada di kandungan ibu kita, ya, Tuhan sudah mengenal kita lebih dahulu. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita ada di dunia ini sampai saat ini adalah rancangan dan izin dan karena keinginan Tuhan sendiri. Amin. Amin. Sekalipun ada orang yang tidak mau percaya dengan Tuhan, ya, sekalipun orang sampai akhir hayatnya tidak mengenal Tuhan, ya, orang itu termasuk ciptaan produk daripada kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan sendiri yang mengizinkan untuk ia ada di dunia ini. Amin. Ya. Jadi tetaplah pikirkan siapa pencipta kita. Amin. Siapa yang mengizinkan kita boleh ada di dunia ini. Tetap pikirkan, coba. Sekalipun hidup kita berat seperti apapun sedang diizinkan Tuhan, ya, tetap pikirkan siapa yang mengizinkan kita, siapa yang membuat kita ada di dunia ini, saudara. Siapa pencipta sesungguhnya. Haleluya, ya. Makanya jangan pikirkan perkara-perkara dunia. Sekalipun kita tinggal di dunia, sekalipun dunia itu sepertinya menarik,
sekalipun dunia itu punya filsafat dunia yang wow, ya, saudara, tetapi Yesus lahir di dalam hidup kita supaya kita mengerti bagaimana pemisahan antara keinginan dunia ini dengan keinginan kerajaan surga. Haleluya. Jangan biarkan perkara dunia ini menguasai hidup kita, saudara. Ya. Sekalipun dunia ini saya katakan, sekalipun saya hamba Tuhan, sekalipun saya gembala sidang, ya, tetapi saya juga sebagai manusia, makhluk, ya, dunia ini, saudara, ya, saya juga mendapatkan tantangan di dunia ini, saudara. Masih juga, saudara, ya, hal-hal yang menarik, ya. Tapi saya tetap memandang ke atas, naik ke atas, terbang bersama Kristus, saudara. Haleluya, ya. Saudara tidak menguasai, ya. Saudara, ada sebuah kisah yang luar biasa, ya. Seekor pemuraja wali tiba-tiba mau dihinggapi burung gagak, saudara. Ya. Dia mau dimakan sama burung gagak, saudara. Burung raja wali ini tidak mengusir burung gagak itu dari badannya, saudara. Tetapi ada suatu tips yang dilakukan burung raja wali supaya burung gagak ini tidak bisa melukai hidupnya, saudara. Burung raja wali ini naik lagi ke atas, naik lagi, naik terbang, ya, sehingga burung gagak tadi daripada dia jatuh, ya, dia terus pegangan, ya, pegang mencengkram kepada tubuh burung raja wali ini, ya. Makin menukik ke atas, naik lagi, ya. Apa yang terjadi? Menyerahlah burung gagak tadi, saudara. Ampun ya Raja Wali, maafin aku ya, nggak sanggup. Jatuh sendiri, saudara. Ya. Jatuh sendiri ke bumi, ya. Saudara jangan tanya nanti dia selamat atau tidak, saya tidak tahu, saudara. Tapi yang saya tahu yang selamat itu burung Raja Wali, ya. Karena semakin naik, ya. Semakin luar biasa, semakin naik, ya, terbang tinggi, naik, ya, ke atas dengan sayapnya, dengan kekuatannya, dengan keyakinannya. Dia tidak melihat dasarnya, menangis karena ada burung gagak yang hinggap, ya, tapi dia mencari tempat tinggi, ya. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, semakin mencari Tuhan. Haleluya. Ya. Ini juga ada sebuah ilustrasi, saudara, ya. Sebuah pesawat cakung yang kecil, ya, akan yang berangkat dari suatu pulau ke suatu pulau, ya. Dan suatu hari sebelum sampai ke pulau tujuannya yang utama, pesawat ini singgah, saudara, di suatu tempat untuk mengisi bahan bakar, ya. Sesudah mengisi bahan bakar, ya, dia terbang. Ketika dia terbang, dia mendengar ada seperti suara hewan di pesawatnya yang merogoti pesawatnya. Di belakang dia dengar, saudara, ya, seperti tikus, saudara, ya. Dia pun heran, dia pun agak khawatir. Nanti binatang ini akan merusak kabel dari pesawat ini, ya. Apa yang dilakukan pilot? Dia naikkan pesawatnya semakin naik sehingga hewan atau apa yang mengganggu pesawat ini, saudara, tidak lagi bersuara, ya, tidak lagi bersuara, sudah diam, ya. Dia naik, dia terus oleh-olehkan pesawatnya, ya. Dia bersyukur tidak lagi suara hewan yang menggerogoti pesawat itu, saudara, hingga sampai suatu pulau yang dituju. Pesawat itu mendarat dengan selamat. Setelah sampai di tempat tujuan yang dicapai, saudara, pilot itu pun melihat dan ternyata tikus tadi yang sudah ikut serta dari pulau sebelumnya sudah mati stres di dalam pesawat itu. Tidak sanggup, ya, tidak sanggup mengganggu perjalanan dari pilot itu, saudara. Kenapa pilot itu berhasil? Karena pilot itu tidak mau memandang masalah, ya.
Karena film itu tidak mau dipengaruhi oleh keadaan dunia ini, saudara. Haleluya. Dia memiliki keyakinan kalau dia semakin naik, ya, jangankan hewan, manusia yang di pesawat saja kalau nggak diikat, ya, dengan safety belt, mereka bisa jatuh, ya, sehingga sampailah pesawat ini dengan selamat, saudara. Haleluya, ya. Nah, saudara, hidup kita harus semakin hari semakin mencari perkara yang di atas, kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan. Amin. Hidup yang berkemenangan, hidup yang mendapat kekuatan baru. Ya. Kalau kita memandang Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan memandang kehidupan yang penuh semangat baru, hikmat baru. Tidak ada hikmat yang bisa membuat kita menjadi duka cita, ya. Tidak ada pengertian yang membuat sukacita kita akan hilang. Haleluya. Dan kita akan menjadi semangat baru, menjadi manusia baru. Mungkin kita bisa menciptakan suatu kehidupan yang baru. Ada tantangan yang baru. Kita bisa melihat tantangan itu sebagai berkat, supaya kita bisa melihat Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, tantangan yang terjadi, ya, ketidakadilan terjadi dalam hidup kita, ya, kecurangan mungkin yang terjadi dalam hidup kita, biarin saja, saudara. Ya. Mazmur Daud berkata, ya, doa orang yang tertindas itu didengar Tuhan. Ya. Daud berkata bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku melihat ketetapan Tuhan. Amin, saudara, ya. Tertindas atau ujian yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita melihat jalan-jalan Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Bila Tuhan izinkan, melalui itu kita diingatkan Tuhan. Haleluya, ya. Jemaat Tuhan GPD Kasih Bapak Sukamaju, ya. Mari kita terbang bersama Kristus. Artinya kita selalu melihat perkara-perkara yang datangnya dari Tuhan. Amin. Tetap melihat perkara-perkaranya Tuhan, jangan melihat perkara dunia ini. Karena perkara dunia ini ingin memikat hidup kita, ingin mengundang roh-roh dunia ini, ya. Apapun itu, saudara, ya, tetap pandang perkara-perkara surga, perkara-perkara firman Tuhan, perkara-perkara rohani. Amin. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa sekalipun kita tinggal di dunia ini, tapi jangan izinkan dunia ini tinggal di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan.